Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan judul Laporan Hasil Observasi atau disingkat menjadi LHO. Tapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pernahkah kamu mengamati hal di sekitarmu? Saat kamu mengamati benda, peristiwa sosial, atau fenomena alam di sekitar, itu sama halnya kamu sedang melakukan observasi loh. Sebelum itu, pernah gak sih kalian berkunjung ke suatu tempat? Misalnya ke museum. Pasti pernah kan? Nah, kalian sadar gak sih kalau di dalam museum itu banyak terdapat objek-objek yang bisa kalian amati, yang kemudian objek tersebut bisa kalian buat sebagai teks laporan hasil observasi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai observasi. Jadi, simak penjelasannya ya. Apa sih artinya observasi? Terus, apa tujuan pembuatan teks hasil observasi? Nah, secara umum, observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Objek yang menjadi bahan untuk observasi bisa berupa benda, bisa juga berupa hal yang abstrak atau sesuatu yang tidak dapat dilihat. Misalnya, bisa dirasakan keberadaannya. Contoh, fenomena alam, pergeseran budaya, atau kondisi sosial yang terjadi di sekitar kita. Observasi bisa menjadi sebuah karya tulis jika dikemas dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Jadi, pengertian teks laporan hasil observasi sendiri adalah sebuah teks yang memberikan informasi secara umum, rinci, dan detail tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Lalu, kamu mungkin bertanya, apa sih tujuan teks laporan hasil observasi? Sebenarnya, tujuan utamanya adalah menyajikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah kasus, fenomena, atau tragedi berdasarkan fakta yang terjadi. Teks laporan hasil observasi juga sering dijadikan media untuk mengajak atau berisi himbauan tentang sesuatu yang positif. Misalnya, laporan hasil observasi lingkungan yang mengamati tentang kebiasaan masyarakat membuang sampah. Informasi yang disajikan tentu harus mengandung ajakan agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan. Selain itu, terdapat juga fungsi untuk membedakan teks observasi dengan hasil teks lainnya. Nah, fungsi teks LHO yang pertama sebagai bahan penelitian. Kedua, sebagai sumber yang dapat dipercaya. Ketiga, sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. Keempat, sebagai dokumentasi. Dan yang kelima, sebagai ilmu pengetahuan. Nah, teks LHO juga memiliki ciri-ciri atau sifat. Yang pertama adalah faktual. Faktual adalah laporan hasil observasi harus disusun berdasarkan fakta atau berdasarkan keadaan sesungguhnya. Artinya, apa yang dilihat atau diamati sesuai dengan yang ada dalam laporan observasi tersebut. Kedua, objektif, yaitu laporan hasil observasi harus berdasarkan pengamatan objek, tidak menunjukkan pandangan pribadi dari penyusun laporan dan tidak ada tanda-tanda keberpihakan pada sesuatu hal. Yang ketiga adalah umum. Topik teks observasi harus bersifat umum, di mana isi laporan adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh masyarakat luas. Yang keempat adalah spesifik. Hasil pengamatan berfokus pada satu masalah atau pembahasan tanpa adanya tambahan pembahasan yang tidak berkaitan dengan pokok pembahasan. Baiklah, cukup sekian materi kita kali ini. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.